Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Sekali lagi saya membacanya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini, kita bersyukur bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita bersyukur karena orang lain juga. Cukup luar biasa. Kenapa? Karena kita diajar bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Artinya ketika kita melihat orang lain bahagia, orang lain mulai bertumbuh di dalam iman, mulai mereka berkelakuan baik, berbuat baik kepada sesama, kita patut mengucap syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat orang-orang yang ada di sekitar saya, buat orang-orang yang saya layani. Mereka hidup benar, hidup berbuat baik. Artinya bukan hanya diri kita. Ketika kita mengalami suatu kebaikan Tuhan, ketika kita diberkati, maka kita bersyukur. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi kita juga dituntut untuk mengucap syukur karena orang lain, karena keadaan orang lain. Bukan sebaliknya. Ketika lihat keadaan orang lain sudah mulai naik, sudah mulai maju, baik kehidupan rohaninya, baik kehidupan sosialnya, jangan kita iri, jangan kita cemooh, apalagi kita membicarakan hal-hal yang tidak baik. Tapi sebagai orang percaya, kita dituntut, saya sudah bilang tadi, kita dituntut untuk bersyukur karena keadaan orang lain, tentu di sini karena keadaan yang baik. Firman Tuhan berkata, perhatikan ini dulu pernyataan firman Tuhan melalui Rasul Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Selalu mengucap syukur artinya senantiasa, terus-menerus mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Perhatikan ayat 4, karena kami telah mendengar tentang imanmu. Ini adalah berbicara orang lain dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Rasul Paulus mengucap syukur. Kenapa? Dalam setiap doanya dia melihat orang-orang yang sudah dia layani mulai bertumbuh di dalam iman, bahkan hidup dalam kebaikan. Mereka melakukan kasih terhadap semua orang. Tentu ini menjadi teladan yang baik. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki pemahaman seperti ini. Banyak orang ketika sesamanya, ketika anak rohaninya atau jemaatnya mulai bertumbuh, dan terlebih-lebih mulai dia mengasihi sesama, ada rasa iri. Ada rasa kok dia bisa,
Kenapa saya? Hal-hal seperti begini harus kita tinggalkan. Yang harus kita tingkatkan ketika kita melihat orang yang demikian, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Orang ini luar biasa. Tuhan terima kasih. Dalam setiap doa kita, orang ini bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Engkau. Kalau orang Kristen sama pemikirannya dengan Rasul Paulus, maka tidak ada di dalam gereja tarik-menarik, tidak ada perpecahan, tidak ada di dalam gereja merebut pelayanan, tidak ada dalam gereja menceritakan sesama jemaat, menceritakan pendetanya, gembalanya, atau siapa saja. Kalau ada pemikiran seperti Rasul Paulus, kenapa? Yang ada adalah dia berdoa, dia bersyukur ketika ada jemaat-jemaat yang lain diberkati, ketika ada jemaat-jemaat yang lain mulai bertumbuh, mereka mulai melayani, mereka mulai menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Ini yang harus kita tanamkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita melihat Bapak Ibu, jangankan jemaat dengan jemaat, jemaat dengan pendeta, sama-sama pengajar, pengkhotbah, seringkali ketika yang satu mulai naik, pelayanannya sudah mulai maju, banyak, bukan saya menghakimi, pelayan-pelayan yang mulai berpikir, oh dia ini begini, dia ini begini. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang begini harus kita ubah. Ketika ada sesama hamba Tuhan, sesama jemaat yang meningkat kerohaniannya, dia mau melayani Tuhan, pelayanannya berhasil, yang kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa, memakai siapa saja sesuai dengan kehendaknya untuk mewujudkan visi misinya, menjadikan bangsa ini menjadi muridnya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.